Iya. Oke. Halo semuanya, teman-teman semua, selamat siang. Selamat datang di event kita Introduction to Data Engineering, Data Analytics with SQL, yang nanti akan dibawakan oleh Mas Okza Mahendra ya. Oke, selamat datang teman-teman. Thank you very much for tuning in. Di sini, ini saya lagi ada di Bandung nih. Kebetulan, udaranya lagi panas banget nih. Sabtu-Sabtu kan pengennya istirahat gitu kan, ada di rumah santai-santai, but you guys are joining in with this event. It means a lot, mudah-mudahan bisa ngasih manfaat yang banyak ya buat teman-teman semua. Sebelumnya saya pengen kenalin diri dulu, saya Dila, saya Blog 71, saya Blog 71 Hub Manager yang akan jadi host teman-teman untuk hari ini. Oke, sebelumnya saya pengen kenalin dulu nih penyelenggara event ini, yaitu kita dari Data Engineering Indonesia. Jadi buat teman-teman nih yang masih baru atau mau kenalan dulu nih sama penyelenggaranya atau sama Data Engineering Indonesia, well basically everything, all things related to engineering, part of analytics. So those people are engineer and work to serve humanity. Jadi di sini teman-teman bisa belajar soal infrastructure, columnar DB, graph DB, distributed and real-time processing, and so much more. Kayak gitu. Nah, di sini nih teman-teman Data Engineering Indonesia, they do the engineer and do all the dirty work to serve the humanity. Oke, sebelum kita masuk ke sesinya juga, ini sebenarnya ada pengumuman yang cukup menarik juga nih di sini buat teman-teman yang tertarik sama data engineering, terutama sama yang namanya artificial intelligence. Jadi di sini Korika akan mengadakan event namanya AIIS atau AIS, Artificial Intelligence Innovation Summit 2021, yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 11 November 2021 ini. Nah, event ini akan dihadiri oleh Pak Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia, Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia, Pak Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Dr. HCIR Haji Erlangga Hartanto MBA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Dr. Laksanatri Handoko, MSc, Kepala dari BRIN, Dr. Insinyur Hanam Riza, MSc, Ketua Umum Korika. Jadi ini adalah sebuah event yang dilaksanakan oleh Korika dan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Indonesia. Seperti itu. Nah, di sini kita akan ketemu dengan para figur yang sangat-sangat berpengaruh ini. Kemudian kita akan ada conference juga dan akan ada pameran dari 200 lebih perusahaan yang berhubungan dengan artificial intelligence serta live webinar dari para pakar artificial intelligence juga. Jadi teman-teman silakan daftar. Ini nanti linknya saya taruh di kolom chat ya untuk yang Artificial Intelligence Innovation Summit 2021. Oke, sebelum saya lempar nih ya ke speakernya. Oh, terima kasih, ini udah ada. Udah ada ini ya slide-nya. Makasih banget Mas Weli. Oke, jangan lupa untuk ikutan ya teman-teman. This would be interesting. This would be huge. Jangan lupa untuk sign in. I'm going to send you the link of the registration. Oke, nah aku pengen kenalan juga nih buat teman-teman yang penasaran kira-kira pembicaranya hari ini siapa ya? Mas Okza Mahendra ini siapa sih gitu ya? Nah, saya sebutin aja dulu profilnya ya. Jadi pembicara kita hari ini adalah Mas Okza Pradana. Beliau adalah S1 Informatika dari Universitas Brawijaya angkatan 2016. Sudah bekerja sebagai data engineer intern di Spacetalk, kemudian data engineer di eFishery, data engineer di Pinhome, dan saat ini beliau adalah community lead untuk data engineering Indonesia. Oke, sebelum berlama-lama nih, daripada dengerin saya ngomong terus, saya lempar langsung ya ke Mas Okza. Silakan Mas Okza untuk dimulai sesinya. Thank you, Mas. Ya, oke, thank you banget Mbak Dila udah diperkenalkan juga. Baik, kita langsung mulai ya untuk sesinya. Sebentar. Oke, udah muncul ya screen-nya ya? Sudah, Mas. Oke, cool. Oke, baik, kita mulai. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat-sehat aja ya selama di pandemi ini, bisa melakukan hal-hal yang produktif gitu walaupun dari rumah gitu. Dengan kita misalkan punya laptop dan sebagai halnya gitu. Nah, kebetulan di Data Engineering Indonesia Meetup yang pertama ini kita akan bahas dari serial introduction ke data engineering gitu. Yang mana data engineering ini tuh relate banget ke yang namanya SQL gitu atau SQL gitu. Jadi kita coba bahas dulu dari part pertama ini yang bahas tentang data analisis atau data analytics menggunakan SQL gitu. Oke, untuk
tadi biografinya udah dijelaskan juga ya secara brief oleh Mbak Dila. Jadi saat ini saya sendiri sedang meniti karir menjadi data engineer di Pinhome, salah satu company di Jakarta, dan juga lumayan baru sekitar ya 1 bulanan gitu. Dan apa aja sih yang bakal kita bahas hari ini? Jadi kira-kira ada 4 poin gitu. Tapi di satu poinnya ini ada yang kita bisa bahas secara brief juga gitu. Jadi kita bakal bahas mind map. Jadi ada mind map nih yang teman-teman bisa supaya tujuannya bisa dapat gambaran secara jelas gitu. Kira-kira kita mau bahas apa aja sih gitu. Lalu kita juga coba kasih sneak peek ya. So kira-kira kalau kita bikin visualisasi dengan menggunakan BI tools itu kayak gimana sih nanti gitu. Terus ada juga demo session gitu. Sorry, yang kedua demo session. Demo session ini nanti kita akan belajar bareng-bareng SQL ini yang kita fokusin ke introduction dulu supaya teman-teman dapat sense-nya. Terus harapannya juga nanti teman-teman bisa dapat apa ya, kayak dapat sense dan juga bisa mencintai SQL ini, nanti bisa explore lebih lanjut gitu ke level yang berikutnya kayak gitu. Dan di akhir kita bahas juga ternyata ada nih sertifikasi untuk SQL gitu yang kita bisa ambil secara gratis gitu, secara benar-benar gratis tanpa bayar sepersen pun gitu. Nah, sebelum kita lanjut, kita coba ke mind map-nya dulu ya. Nah, jadi kira-kira yang kita bahas itu bakal ada beberapa poin ini. Jadi SQL ini kita relate banget sama yang namanya table dan database gitu. Jadi sebelum kita masuk ke SQL, kita alangkah baiknya tahu dulu apa itu database, apa itu tabel gitu ya. Dan juga SQL ini apa namanya? Kira-kira apa sih definisinya gitu? SQL itu apa gitu? Mungkin teman-teman ada yang baru tahu juga, baru pernah dengar, dan juga kenapa sih kita itu perlu yang namanya SQL gitu, atau perlu menguasai atau mengetahui SQL itu apa? Dan juga kira-kira SQL ini tuh dipakai di mana aja sih gitu? Nah, kita belajar ini tuh buat apa gitu? Nah, ada beberapa tools yang atau teknologi yang pakai SQL ini gitu. Mulai dari RDBMS atau Relational Database Management System, atau singkatnya database ya sebenarnya, teknologi database. Ada juga yang berkaitan dengan DE. Jadi DE tooling ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan data engineering gitu. Habis itu ada GUI. Jadi GUI ini lebih ke client SQL-nya. Terus ada BI tools tadi. Seperti yang salah satunya tadi yang superset tadi. Terus kita juga coba bahas beberapa komen nih. Ada mulai dari DDL, DML, DKL, DCL, dan TCL. Terus kita akan fokusin ke data query. Kenapa? Karena kita belajar di sini lebih ke data analytics gitu. Data analytics sendiri itu relate banget dengan yang namanya DQL kayak gitu. Dan juga kita coba share juga beberapa learnings yang teman-teman bisa coba nanti dieksplor setelah sesi ini gitu. Mulai dari resource-nya, sertifikasinya apa, terus ada nih salah satu buku yang menurutku itu boleh dicoba untuk dipelajari kayak gitu. Oke, kita masuk lagi ke sini. Nah, kita coba bahas dulu apa sih itu table dan apa sih itu database gitu ya. Nah, sederhananya database itu adalah tempat untuk menyimpan data kayak gitu. Nah, kalau kita di kehidupan nyata kita bisa analogikan ini tuh sebagai ibaratnya kayak locker gitu ya. Satu locker, yang kumpulan locker itu database. Jadi satu lockernya itu bisa dibilang kayak bagian dari database-nya gitu. Yang mana itu nyimpen dokumen, biasanya nyimpen file-file berkas-berkas penting gitu ya. Nah, lalu table itu apa sih? Nah, table itu adalah datanya itu sendiri gitu, bisa dibilang. Jadi database itu berisi table kayak gitu. Jadi kumpulan table-table yang saling berelasi, yang saling berhubungan itu tersimpannya di database kayak gitu. Kalau mungkin teman-teman untuk analogi mudahnya, misalnya kita ada 2 tabel ya. Jadi ini Google Spreadsheet gitu. Jadi kalau teman-teman sering lihat tabel kayak gini, misal ada order, ada customer kayak gitu, yang itu ditulis di spreadsheet gitu, teman-teman isi di spreadsheet. Nah, itu sebenarnya adalah type tabel gitu. Jadi ini udah termasuk tabel gitu. Sederhananya kayak gitu. Dan ini bisa berelasi juga kan. Jadi di order kita punya customer, di customer kita bisa lihat, oh ternyata ada first name, last name-nya siapa, alamatnya di mana, nomor HP-nya apa, dan gendernya apa kayak gitu. Dan ini bisa saling berhubungan gitu. Dan hubungan ini tadi itu disimpan di database kayak gitu, kurang lebihnya. Nah, lalu kita coba nih, kita langsung masuk ke SQL gitu.
Nah, kira-kira apa sih itu SQL atau SQL? Nah, SQL itu kepanjangannya dari Structure Query Language kayak gitu. Jadi bahasa query yang sudah terstruktur gitu. Kenapa terstruktur? Karena udah ada formatnya. Jadi kita mau bikin apa itu ada formatnya kayak gitu. Udah ada template-nya ibaratnya ya. Nah, habis itu SQL ini juga bahasa deklaratif gitu, yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan database. Jadi kita mau ngambil data dari suatu tabel atau menghubungkan antar tabel tadi, itu kita bisa pakai SQL kayak gitu. Habis itu, nah kelebihannya SQL ini atau bagusnya SQL ini itu pakai bahasa Inggris keywordnya. Jadi kita itu bisa lebih intuitif gitu. Kita bisa tahu, oh ini tuh maksudnya ini gitu. Bisa lebih mudah untuk dipelajari kayak gitu harapannya. Nah, terus contohnya nih, misalkan kalau teman-teman sering lihat ada select something, habis itu from something kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu sintaks SQL kayak gitu. Nah, kira-kira why gitu ya. Kita coba start dengan why juga. Kenapa sih kita itu perlu yang namanya SQL gitu, atau perlu tahu, perlu belajar, perlu menguasai kayak gitu ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, ini learning curve-nya itu bisa dibilang steep ya. Maksudnya kalau di kurva kita kurva sigmoid lah namanya ya. Jadi kira-kira ketika kita belajar awal kita ngerasa oh ini mudah nih kayaknya nih gini aja gitu. Terus setelah kita mulai masuk ke intermediate, ke advanced level, habis itu kita ngerasa, oh ini kok kayaknya beda banget, kayaknya ini kompleks. Tapi nanti setelah kita tahu itu, ya udah kita nanti setelahnya itu landai lagi gitu. Jadi kita ngerasa, oh ya ini kayaknya biasa aja gitu, nggak sesusahnya itu gitu. Kayak gitu. Karena kita sebenarnya SQL bisa dibilang ya itu aja gitu. Kalau menurut saya pribadi gitu. Cuman ketika belajarnya mungkin ada beberapa tahap yang itu dibilang kayak apa ekstrim gitu. Tapi setelah itu nanti landai lagi gitu. Seperti kurva sigmoid ini gitu. Terus habis itu alasan lainnya, nah kita coba lihat nih berapa banyak sih orang yang suka sama SQL gitu atau memfavoritkan SQL di dunia ini gitu. Nah, terlihat dari grafik di samping bahwa ini kita tampilin top 10 populer teknologi yang ada di ibaratnya di IT ya, dunia IT, yang mana ini tuh diambil dari surveinya Stack Overflow. Jadi Stack Overflow itu ngadain survei tiap tahun, yang mana dia kayak pengen tahu nih teknologi apa aja yang paling dipopulerin sama orang-orang di dunia gitu. Nah, dan ternyata SQL itu menempati peringkat keempat gitu, dengan selisih tipis banget, cuman 1%-an dengan Python gitu. Dan itu bisa dibilang, wah keren banget gitu. Berarti kita kita wajib lah untuk tahu ini gitu. Dan memang terbukti berarti SQL ini itu dipakai di mana-mana kayak gitu. Udah bener-bener populer, bahkan tipis banget bedanya. Bisa bilang kita top 3 lah gitu ya, kurang lebih. Nah, terus ternyata nih kalau dari segi angka dia hampir 50% ya tadi kan. Berarti sekitar 38.000 dari total yang ngisi itu 83.000 gitu. Nah, jadi udah kayak nggak ada alasan lain lagi kita tidak belajar SQL untuk zaman sekarang gitu teman-teman. Nah, terus kira-kira SQL ini dipakai untuk apa sih gitu? Penggunaannya untuk apa? Nah, ini ada beberapa apa ya teknologi atau company yang mengutilize SQL kayak gitu, mulai dari MySQL yang mungkin teman-teman sering dengar gitu ya, atau udah pernah pakai misal. Terus ada juga Postgre, ada juga SQLite, ada Pandas, ada BigQuery kayak gitu. Terus ada Superset juga yang nanti kita akan pakai kayak gitu. Kita akan demokan, akan kita tampilkan. Terus ada Holistics dan lain-lain kayak gitu. Jadi udah banyak lah, ini udah populer banget dan memang banyak yang pakai kayak gitu. Jadi there's no other reason kita nggak pakai SQL kayak gitu. Nah, terus kita coba masuk nih ke tipe-tipe comment SQL. Jadi ada beberapa tipe. Yang pertama tadi DDL. Jadi DDL ini Data Definition Language. Jadi Data Definition Language ini yang ngurusin tentang pembuatan table. Misal bikin table, ngedit tabelnya, kayak gitu. Definisikan skemanya dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua ada DML. DML itu Data Manipulation Language. Kayak gitu. Jadi data manipulation language itu tujuannya untuk kita mau masukin data ke database itu. Misal kita mau insert, masukin data ke table, kita mau update sebuah record, kita mau delete, kayak gitu-gitu, itu masuknya ke DML. Terus yang kita fokusin itu ada yang DQL ini nanti gitu. Dan ada juga TCL dan DCL gitu. Kalau yang TCL ini lebih ke transaction ya. Transaction ini kayak satu buah kumpulan dari apa namanya perintah. Yang itu nanti kita bisa
jalankan, dan kita bisa rollback juga kalau misalnya ada error. Jadi kita ibaratnya kayak undo semua komennya gitu, kita balikin semua komennya kayak gitu. Dan juga kita bisa commit gitu, bahasanya kalau commit berarti kita yakin ini bener nggak ada error, udah kita langsung commit prosesnya itu. Jadi nanti di data table-nya atau di database-nya itu bakal dilakukan perubahan itu gitu. Nah itu yang kita fokus nanti lebih ke DQL-nya. Nah sebelum kita mulai ke demonya, ada nih quick brief-nya ya, kira-kira nanti kita bakal ngapain aja gitu. Jadi kita bakal pakai select. Jadi select itu untuk milih kolom mana aja yang mau dipilih kayak gitu, mau kita retrieve atau kita ambil datanya. Terus ada from juga. From itu kita definisiin table apa yang mau kita ambil datanya. Terus ada where itu kita masukin filter apa, kita mau filter datanya berdasarkan apa, dengan kondisi apa kayak gitu. Terus ada juga group by. Jadi group by ini untuk ngelompokin data. Kita mau ngelompokin berdasarkan misalkan jenis kelamin gitu ya. Kalau misalkan laki-laki dan perempuan di suatu kelas, kita pengen tahu nih laki-lakinya ada berapa orang, perempuannya ada berapa orang, itu kita bisa pakai group by. Tapi sepertinya untuk di introduction ini kita tidak terlalu fokus ke group by gitu. Dan kemudian ada juga namanya order by. Di order by ini adalah statement untuk mengurutkan berdasarkan suatu kolom tertentu. Misal kita mau ngurutin berdasarkan berdasarkan jumlah kayak gitu ya, misalnya kayak misalkan kita ada berapa tadi, misalkan laki-laki dan perempuan, itu kita pengen ngurutin berdasarkan jumlahnya kayak gitu. Terus ada juga limit. Jadi limit ini fungsinya untuk membatasi hasil yang dikembalikan oleh query tadi kayak gitu. Nah, oke, mari kita langsung coba belajar bareng-bareng nih. Kita pakai platform yang namanya Mode atau Mood gitu ya. Atau bahasa Indonesia modus ya kalau di bahasa Indonesia kan. Cuman ini nama company gitu. Yang mereka itu provide kita bisa belajar langsung SQL di sini, bisa langsung nge-query juga tanpa harus install apapun. Cuman teman-teman perlu sign in aja, bikin account, terus langsung bisa pakai kayak gitu. Terus bisa ada visualisasinya juga gitu kalau langsung dicoba. Jadi kita nggak usah install repot-repot apapun, software apapun, kita langsung bisa belajar di sini kayak gitu. Nah, jadi kita coba belajar nih. Kita yang pertama tadi kan kita coba mulai dari select gitu. Jadi kita ibaratnya kita pengen tahu apa namanya kolom apa aja gitu yang ada di sebuah table. Jadi kita pakai bintang. Jadi bintang ini nanti untuk memilih semua kolom dari sebuah table tertentu kayak gitu. Misalkan kayak gini. Ya, kita tahu nih, oh kita bisa lihat di sini ada year, ada month name, ada south, ada west, ada midwest, ada northeast kayak gitu. Nah, terus kita pengen tahu nih, kita cuman misalkan pengen ngambil beberapa kolom aja gitu. Gimana caranya? Nah, kita tinggal definisikan kolom apa yang mau diambil melalui perintah setelah select ini. Jadi kita definisikan kira-kira mau ngambil apa aja. Misalkan ambil year, month, sama month name gitu ya. Nah, itu nanti kita coba lihat. Nah, kita udah kelihatan nih. Cuman keambil 3 aja gitu. Tadi kan ada banyak, ada west, ada south gitu-gitu. Nah, terus kita juga bisa nge-rename nama kolom. Misalkan kita mau ganti nih year-nya gitu. Jadi misalkan kita ganti jadi year kayak gitu. Kita kasih capital di depannya. Terus month-nya jadi juga sama. Terus ini juga jadi month name gitu ya. Nah, ini bisa juga kita tunggu. Nah, ini. Jadi year, month, sama month name gitu. Jadi udah berubah nama kolomnya. Gitu. Terus kita juga misal pingin ngelimit kayak gitu. Tadi kan ada limit, kita mau batasin ini tadi 100 baris ya. 100 baris data yang dikembalikan, kita mau limit jadi 10 misal. Nah, jadi yang dibalikin 10 gitu. Biasanya penggunaannya untuk nyari top 10 kayak gitu. Misal kita mau nyari di sekolah, misal ada penilaian tiap semester, ada pembagian raport, nanti di situ mungkin di record juga ranking-rankingnya kayak gitu. Mungkin ranking juara umum, bisa dari semua kelas, siapa aja juara umumnya, itu kita bisa pakai limit buat nyari top 10-nya kayak gitu. Jadi kita mau fokusin banget ke 10 tertinggi kayak gitu. Yang lainnya kita abaikan kayak gitu.
Nah, habis itu kita masuk ke where gitu. Jadi kita bisa nih ngefilter berdasarkan value tertentu kayak gitu. Jadi misalnya kita pengen kan kita pengen gini. Jadi nah, ini misal habis itu where month kita mau ambil yang bulan Oktober kayak gitu. Nah, ini kita untuk misalkan ada query 2 kayak gini, ini kita bisa tetap eksekusi dengan cara ngeblok si query yang mau kita jalankan gitu. Jadi gini terus kita tinggal jalankan. Nah, jadi ini keambil yang months-nya 10 semua gitu. Jadi ini kita mau ngambil data yang cuman months-nya 10 aja gitu. Nah, habis itu kita coba dengan comparison yang lain kayak gitu. Kita misalkan mau ngambil year misalkan yang tahunnya di atas 1970 kayak gitu. Ini juga bisa gitu. Jadi kayak operation matematik gitu ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita mau filter nih. Oh, kita nggak mau ngambil yang 1970 misalnya. Jadi kita ngambilnya yang bakal dikembaliin itu dari 1971 sampai seterusnya kayak gitu. Terus misalkan kita pengen ngambil di antara doang nih. Misalkan di antara 1970 dan juga 1980 gitu. Kira-kira gimana sih? Kita tinggal tambahin N kayak gitu. Jadi kita mau ngambilnya 1980. Kita jalankan lagi. Nah, jadi yang diambil nanti 1971 sampai 1979 gitu. Karena ini kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Kalau kita pakai kurang dari sama dengan, baru nanti 1980-nya juga include kayak gitu. Dan kita coba. Oke, ini kebetulan karena di limit ya. Oke, kita coba. Wah, ternyata nggak ada yang 1980 ternyata datanya. Berarti batasnya cuma sampai 1979. Oke, nggak apa-apa. Nah, habis itu kita coba nih. Kita mau compare dengan string. Kalau ini kan tadi angka ya, 1980, 1970 itu angka. Nah, gimana coba kalau kita pakai yang string kayak gitu. Ya, misalkan kita mau ngambil bulan Oktober tapi pakai kolom month name kayak gitu. Kira-kira gimana? Oke, tunggu sebentar. Sip. Nah, kita udah berhasil nih ngambil yang Oktober doang kayak gitu. Nah, terus sebenarnya kita nggak cuman pakai ini doang bisa, tapi kita juga bisa pakai operator yang lebih dari tadi untuk ngefilter datanya. Jadi kalau misalkan kita jalanin ini, dia bakal ngambil yang secara alfabet itu di atasnya O. Berarti yang apa namanya September itu masuk. Nah, kayak gini contohnya. Jadi ketika kita pakai operator lebih besar dari dan juga kita masukin Oktober, berarti kita ngambil yang hurufnya lebih besar dari O. Berarti kan setelah O kan O, P, Q, R, S. Nah, S itu September tadi, makanya masuk ke hasilnya gitu. Terus kita bisa juga pakai, misalkan kita nggak mau semuanya, kita cuma mau lebih dari O doang gitu. Ini juga bisa. Jadi nanti yang ditampilin tetap Oktober. Nah, ini mungkin teman-teman perlu take a concern ya atau aware kenapa sih Oktober juga masuk. Itu karena si SQL ini melihat bahwa Oktober itu lebih besar dari O. Kenapa? Karena dia ada C-nya. Oktober dia karena O dibandingkan dengan OC itu lebih besar OC kayak gitu. Jadi kenapa makanya Oktobernya juga tampil gitu. Kayak gitu. Nah, kita juga bisa nih pakai operator apa namanya aritmatika ya. Gitu. Kalau di matematika kita bisa pakai plus, minus, bagi, kali dan sebagainya kayak gitu. Contohnya misalnya kita mau apa namanya mendapatkan total dari west sama south-nya tadi kayak gitu. Misalkan ini month, habis itu month name-nya apa, misal habis itu ada yang namanya south, itu kita coba tampilin dulu deh. Habis itu from
tutorial testing unit. Kita coba tampilkan. Nah, di sini ada south, ada west kayak gitu. Jadi nanti kita karena di ini tuh matematika atau angka, sorry. Jadi ini kita bisa jumlahkan kayak gitu. Jadi kalau kita mau jumlahkan, kita tinggal pakai gini. Itu kita mungkin kasih apa namanya, nama kolomnya diganti, total unit south west kayak gitu ya mungkin. Kita jalanin lagi. Nah, oke. Nah, ini bisa kita tambahin dan muncul jadi 35,6 ditambah 17 yaitu 52,6 dan seterusnya kayak gitu. Nah, setelah itu kita coba masuk ke order by kayak gitu ya. Jadi misal untuk ngurutin sebuah value kita coba urutin dengan order by. Jadi misal kita punya select, kita mau ngambil semua kolom dulu misal, terus kita dari dari misalkan kita pakai database yang beda gitu, table yang beda kayak gitu. Oke, billboard. Habis itu kita atau mungkin kita coba lihat dulu deh datanya kayak apa. Kita tunggu sebentar. Nah, kita lihat di sini ada tahun, terus ada year rank gitu. Jadi tiap tahun itu ada peringkatnya, terus ini ada grupnya apa, terus ada artisnya siapa, nanti dia punya lagunya apa gitu. Jadi kayak peringkat-peringkat lagu dan satu artis ini bisa belongs tuh apa namanya, bisa individual atau bisa masuk ke satu grup kayak gitu. Nah, kalau kita misalkan pengen tahu nih, kita pengen order berdasarkan atau diurutin berdasarkan tahunnya gitu. Jadi misal kita lihat dari year-nya, habis itu dari yang terkini, tapi year rank-nya tetap kita urutin dari satu kayak gitu. Nah, kayak gini. Oh, sorry, kurang koma. Kita coba tunggu sebentar. Oke, nice. Nah, ini jadi kita ngambil dari 2013, yang mana ini adalah tahun paling akhir di database ini atau table ini. Dan kita ngurutinnya tetap dari rank 1 karena kita pengen tahu nih dari urutan satunya siapa sampai urutan terakhir. Kalau kita mau ngilangin ini, kita bisa tinggal hapus aja. Jadi nanti dia tidak akan diurutkan berdasarkan year rank tadi. Nah, jadi ini urutannya acak kan, yang 41, 64, 20, 41, 52 dan seterusnya kayak gitu. Nah, kita juga balik lagi tadi, kita juga bisa urutin tadi. Kalau kita tidak mendefinisikan ini, jadi dia defaultnya bakal ascending atau dari kecil ke besar gitu. Kita coba tunggu. Bentar. Oke, nice. Nah, ini jadi ketika kita tidak mendefinisikan ini, apakah mau dia itu descending atau ascending, dia bakal dari kecil kayak gitu. Nah, habis itu kita bisa juga apa namanya? Ya, ternyata di ini kita juga bisa kita balik lagi ke where tadi. Ternyata di where itu ada beberapa operator nih yang bisa kita coba gitu. Misal tadi yang data table yang barusan habis itu ini misal kita pakai operator like, jadi ini untuk ngambil table-table yang di awalannya Snoop terus di akhirannya mau apapun, karakter apapun terserah kayak gitu. Kalau kita lihat, nah jadi di sini grupnya, jadi where group like Snoop. Nah, jadi Snoop Doggy Dog, Snoop Dogg Fit, nah itu termasuk. Kenapa? Karena kita definisinya pakai Snoop doang di depan. Jadi kita pengen ngambil yang depannya Snoop, belakangnya mau karakter apapun terserah gitu. Begitu. Ini kalau penggunaannya like. Nah, ada juga yang namanya I like kayak gitu. Jadi I like ya kayak aku suka gitu. Tapi di sini beda lagi. Jadi I like di sini untuk operator yang insensitif karakter kayak gitu. Jadi dia kalau pakai karakter yang kecil kayak gini, dia tetap bakal menghasilkan
hasil yang sama. Kita lihat coba, nah hasilnya sama kan, sama persis. Jadi walaupun dia huruf S di depannya besar, tapi karena kita pakai highlight, jadi dia insensitif kayak gitu. Nah ini jadinya S-nya kecil pun nggak masalah kayak gitu. Gitu. Terus kita juga bisa nih mau ngambil, kalau ini kan tadi kan ini tuh dolar itu karakternya apapun dan jumlahnya bisa berapapun, mau itu satu karakter, dua karakter, lima karakter dan seterusnya, itu tetap diambil sama si sequelnya gitu. Nah kalau kita mau satu karakter doang, itu kita bisa pakai yang namanya apa namanya, underscore kayak gitu. Jadi misalkan kita mau tahu nih nyari artis yang misalnya dia itu uh, di tengah-tengahnya itu kita mau karakter apapun dia bakal keambil kayak gitu. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, jadi di sini artisnya ada Drake gitu. Drake ini keambil kenapa? Karena underscore ini artinya kita mau ngambil menghasilkan return yang karakternya bisa apapun, tapi cuma hanya satu karakter. Jadi kalau karakternya lebih dari satu dia nggak bakal diambil kayak gitu. Misalkan kalau kita punya Drake itu nggak akan keambil kayak gitu. Tapi kalau kita punya Drake, Drake, Drake itu keambil gitu karena dia satu karakter doang kayak gitu. Nah kita juga bisa juga apa namanya, memfilter, tapi kita pakai operator yang namanya in kayak gitu ya. Jadi misalkan kita mau ngambil uh, album-album atau lagu-lagu yang tahunnya itu di antara sorry, yang rankingnya itu cuman ngambil ranking 1 sampai 3 gitu. 1, 1, 2, 3 kayak gitu. Kita coba dulu. Oke. Nah, ini. Jadi kita ada uh, year ranknya 1, 2, 3 aja gitu. Ranking 4 sampai seterusnya itu nggak ada. Kenapa? Karena kita filternya pakai ini tadi, pakai in kayak gitu. Jadi kita mau cuman ngambil year rank yang nilainya 1, 2, 3 gitu. Nah, kita juga sebenarnya sama aja antara kita mau pakai in ini atau misalnya kita pakai or kayak gitu ya. Jadi misalkan year rank sama dengan 1, habis itu or year rank sama dengan 2, or year rank sama dengan 3 gitu. Kita tunggu sebentar. Nah, sip ini. Jadi hasilnya sama aja gitu. Cuman bisa dibilang ini lebih efisien secara sintaks, jadi lebih cepat bikinnya kayak gitu. Terus kadang juga kita pakai or itu kalau kondisinya yang mau yang lain biasanya kayak gitu. Jadi misalkan kita mau pakai year-nya sama dengan berapa, misalkan sama dengan 1956 kayak gitu. Nah, ini biasanya pakai or itu untuk kasus-kasus yang kayak gini gitu. Kasus yang beda beda kolom. Kalau yang in itu kolomnya harus satu doang, yang harus sama semua gitu. Kayak gitu. Terus bisa juga nih dipakai untuk string kayak gitu. Jadi ini apa namanya? Nggak hanya angka doang yang bisa dipakai untuk di in, operator in, tapi bisa untuk string juga kayak gitu. Misalnya kita mau ngambil artis tertentu, misal yang kita tahu Taylor Swift gitu misal, habis itu ada Elvis Presley gitu ya gitu. Terus ada misalkan Diamond, artis Diamond kayak gitu. Kita coba. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, nah artisnya bakal keambil nih yang sesuai dengan yang kita definisikan di operator in gitu. Jadi ada Elvis Presley, ada Diamonds gitu. Ada Taylor Swift juga kayak gitu. Seperti itu. Nah, ada juga nih namanya operator between gitu setelah itu. Nah, jadi between ini kita bakal ngambil di antara apa namanya, value tertentu, value yang bawah sampai value atas kayak gitu. Jadi misal kita select, waduh salah, from apa namanya, tutorial, di situ billboard,
habis itu where kita mau filter misalkan ngambil peringkatnya dari 1 sampai 3 tadi, between 1 dan 3. Kita tunggu sebentar. Nah, ini. Jadi kita bakal ngambil sama kayak in tadi gitu. Hasil yang dibalikin juga sama. Jadi kita pengen ngambil antara 1 sampai 3 kayak gitu. Tapi uh, bedanya apa dengan in secara fungsi? Jadi kalau misalkan in ini kita harus definisikan 1, 5. Ini kan capek juga ya, lumayan banyak juga gitu yang didefinisikan. Tapi kalau kita pakai between, kita cuma definisiin, perlu definisikan value yang bawahnya dan value atasnya gitu. Misalkan ini 5, udah tinggal gini doang gitu. Kita nggak usah nambahin 2, nggak usah nambahin 3, nggak usah nambahin 4 kayak gitu. Kayak gitu, seperti itu. Nah, uh, kita juga bisa nih ngecek apa namanya, misalkan ada value yang 0 kayak gitu ya. Kita pengen tahu nih apa namanya, grup mana aja yang nggak ada artisnya kayak gitu. Misalkan jadi nanti select from sama kayak tadi, ketika where artist is 0 kayak gitu. Jadi ketika kita bilang is 0 berarti kita bakal ngembaliin data-data yang artisnya itu kosong. Nah, jadi di sini kosong, jadi dia ada grupnya tapi nggak ada artisnya kayak gitu. Mungkin ini bisa jadi karena salah input biasanya gitu, atau misalnya emang bener nggak ada jadi gitu. Jadi biasanya untuk is0 ini kita bisa pakai untuk bahasanya apa ya, data quality gitu. Kita mau lihat kualitas data kita kayak gimana, apakah nol-nolnya ini masih nol yang make sense atau enggak kayak gitu. Terus kita apa namanya, kita lumayan coba lumayan kompleks ini dengan operator n kayak gitu ya. Jadi kalau di n itu kita bisa gabung beberapa apa namanya, beberapa kolom. Misal ketika ini where kita mau ngambil tahun 2012 misal, 2012, habis itu kita uh, mau ngambil rankingnya yang di bawah, yang 10 teratas gitu. Jadi year ranknya itu dari 1 sampai 10. Habis itu kita mau lihat grupnya yang ada fitnya gitu. Jadi kalau ada fit berarti dia duet gitu ya. Jadi A fit B berarti kan dia duet gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat warnanya itu ada warna apa namanya, ungu, dan juga warna hitam kayak gitu. Jadi yang warna ungu ini itu menandakan dia itu keyword reserve kayak gitu, atau bahasanya bawaan dari uh, database-nya kayak gitu, atau SQL-nya. Jadi kalau kayak gini, untuk kita bisa supaya ini diinterpretasikan sebagai kolom, jadi kita bisa pakai petik gitu, double quotes. Jadi nanti ini dianggapnya sebagai kolom, bukan sebagai keyword ini gitu. Itu juga bisa kita coba cek. Oh, sebentar. Column fit doesn't exist. Oh, oke. Okay. Jadi ini karena kita pakai double quote, dia dianggapnya kolom. Jadi kita harus pakai single quote kayak gitu. Nah, oke, kita lihat sip. Nah, jadi kita tahu nih sekarang di tahun 2012 ada peringkat 1, peringkat 3, peringkat 4, peringkat 8 kayak gitu, karena kita ngambil 10 besar, terus yang fit kita lihat di grup ada fitnya semua. Jadi mereka yang duet-duet, jadi fit siapa gitu. Dan persen ini, yang persen di depan menandakan bahwa kita bakal ngambil semua karakter di depan fit gitu, apapun karakternya dan berapapun jumlahnya gitu. Dan ini hanya tahun 2012 gitu. Karena kita mendefinisikannya 2012 dan pakai N gitu. Jadi ini ketiga kondisi ini harus terpenuhi, baru dia akan dikembalikan oleh query tadi gitu. Jadi dia ngecek 2012, oh benar 2012. Apakah dia di bawah 10? Oh benar. Apakah dia fit? Ada fitnya? Oh ya benar. Oke, balikin kayak gitu. Di belakangnya seperti itulah kira-kira. Terus bisa juga kita gabungin pakai operation OR tadi, tapi antara kolom yang tipenya beda. Jadi misal kita mau select from, balik lagi tutorial, habis itu billboard, habis itu where, year, rank, sama dengan misalkan mau ngambil peringkat 1, habis itu atau artisnya
misalkan Gotye gitu ya. Nah, di sini ada Gotye, jadi terus ngambil year rank-nya 1. Nanti kita coba cek bareng-bareng. Kita tunggu sebentar. Nah, oke, sip. Nah, jadi yang diambil itu kenapa banyak banget dan belum tentu dia year rank-nya 1 artisnya Gotye. Dia justru artisnya Elvis Presley. Nah, karena kita pakai OR, jadi dia bakal ngambil year rank 1, dia ngambil yang artis Gotye juga, tapi belum tentu nih artis Gotye itu ranknya 1 kayak gitu, karena kita pakai OR. Salah satu kondisinya terpenuhi. Jadi misal kita cek misal year ranknya 1, apakah kita sesuai dengan ini? Oh benar nih, salah satu doang benar. Artisnya Elvis Presley, oh nggak apa-apa, kita pakai OR gitu, tetap kita balikin gitu. Masuk juga nanti yang Gotye. Jadi misal kita cek ada Gotye, kita cek artisnya. Oh artisnya Gotye bener nggak? Oh bener. Habis itu year ranknya 1 nggak? Oh bukan 1 nih. Oh nggak apa-apa, tetap balikin aja. Kenapa? Karena kita OR gitu. Gitu. Jadi bisa dibilang maruk lah OR ini gitu. Kalian mau punya misalkan pasangan gitu ya. Terus kita OR pasangan OR. Oh, jadi kita bisa punya semuanya kayak gitu. Gitu. Nah, terus juga bisa kita pakai kurung gitu. Kita pakai parenthesis gitu ya di ketika kita mau filter. Misalkan select from ini rapikan. Itu select from tutorial, habis itu billboard. Sorry. Habis itu kita mau ambil year-nya yang 2013. Habis itu N kita mau ambil grup-grup tertentu nih. Misal grupnya ada Macklemore. Sorry, pakai persen. Terus misalkan or grupnya misal Timberlake gitu ya, Justin Timberlake misal Timberlake. Nah, kita coba cek bareng-bareng. Nah, ini hasilnya dan kita coba lihat cek. Jadi year-nya 2013. Habis itu dia tetap dibalikin nih Macklemore walaupun dia nggak ada Timberlake. Kenapa? Karena operator kurung ini itu akan mengambil kondisi ketika misalkan year-nya 2013 dan grupnya Macklemore ambil kayak gitu. Jadi kita cek di sini, oh Macklemore, oke masuk. Apakah 2013? Ya 2013 ambil. Habis itu ini juga sama. Habis itu ini di sini. Ah, apakah dia Macklemore? Bukan. Tapi apakah dia Timberlake? Ya benar. Terus dicek lagi apakah dia 2013? Benar 2013 ambil kayak gitu. Jadi bilang itu. Tapi kalau kita hapus misalnya, misalnya kita hapus nih kurungnya. Nah, itu beda hasilnya. Nah, jadi tetap 2002-nya keambil gitu. Kenapa keambil 2002-nya? Karena kita ngambil yang Timberlake doang. Kita nggak ngelihat year-nya. Jadi misal kita lihat grupnya apa? Oh, grupnya Timberlake. Oke, Timberlake. Apakah dia year-nya 2013? Enggak. Oh, enggak apa-apa. Kenapa? Karena OR gitu. Jadi dia ngambilnya yang penting grupnya benar, walaupun yang lain nggak benar ya udah gitu. Nggak masalah gitu. Kayak gitu. Begitu. Jadi dia operasi year end-nya itu akan diterapkan ke year sampai sini doang. Jadi misalkan di row 25 kita lihat grupnya Macklemore. Oke, Macklemore benar Macklemore. Apakah year 2013? Oke, benar 2013. Ambil kayak gitu. Kayak gitu. Terus habis itu kita coba belajar operator not gitu. Di not atau tidak gitu ya. Misalkan kita select from habis itu tutorial atau billboard, sorry, and itu kita coba cek year-nya. Misalkan kita ngambil 2013 lagi. Habis itu tapi year rank-nya itu tidak di antara 2 dan 3. Kita coba tunggu sebentar. Nah, sip. Jadi di hasil ini itu kita ngambilnya 1, 4, 5. 2 dan 3-nya kemana? Nggak diambil. Kenapa? Karena not. Gitu. Tidak gitu, ditolak gitu. Jadi kita lihat dia 1. 1 kan nggak di antara 2 dan 3. Bener. Dan dia 2013 juga year-nya. Bener, ambil.
Dan duanya ketika ada dua, misal oh dua, apakah dua masuk antara ini? Iya termasuk. Ya udah langsung buang gitu. Karena dia ini tadi not between. Gitu. Ini pun juga bisa kita cek untuk cek tidak nol tadi. Misal kita mau ngambil yang tadi kan artisnya yang nol ya, yang artisnya nggak ada. Nah, gimana kalau kita pengen ngefilter yang artisnya ada doang? Jadi yang artisnya nol kita abaikan. Jadi misal kita tahun 2013 juga dan kita lihat artisnya is not null gitu. Jadi kita tinggal tambahin not doang di depannya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau artisnya itu ada semua kayak gitu. Jadi dia yang 00 itu akan diabaikan gitu. Nah, tujuannya buat apa sih biasanya? Nah, tetap balik lagi kita pengen ngambil yang ada doang karena kadang hal-hal apa namanya hal yang 00 itu ya kita abaikan aja gitu. Karena juga nggak bermakna apa-apa misal kayak gitu. Atau juga kalau mungkin di machine learning kasus gitu kita ya pengen ngambil yang not null doang karena biar bisa nanti di train sama modelnya lebih baik lah gitu mungkin case-nya ketimbang kita ngambil yang 00 dan itu tidak bisa dioperasikan gitu misalnya. Nah, habis itu kita uh, coba kita masuk ke order by juga. Jadi misalnya gini, tadi kan kita bisa mengurutkan kolom, mengurutkan hasil berdasarkan kolom tertentu. Misalnya kita mau order by year, ini ascending by default. Habis itu misalkan year rank-nya descending, berarti dari terbesar ke terkecil. Kita tunggu sebentar. Oke, nah jadi dia year-nya ngambil dari 1956 karena ini yang paling kecil. Year rank-nya ngambil dari 100 yang row 1. Kenapa? Karena dia diurutkan dari descending. Kayak gitu. Nah, ternyata kita itu bisa nulis query ini lebih simple lagi gitu. Caranya gimana? Jadi kita pakai yang namanya angka kayak gitu. Kayak misal billboard, habis itu order by. Nah, tadi kan year itu urutan kolom ke satu, year rank itu urutan kolom kedua, grup itu ketiga, artis keempat, dan seterusnya. Jadi bisa kita singkat dengan order by satu, kita mau urutkan ascending, tapi itu kita pakai kolom 2, kita mau urutinnya descending. Kita coba tunggu sebentar. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa hasilnya sama persis. Kenapa? Karena kita pakai apa namanya? Berdasarkan urutan kolom gitu. Nomor urutan kolom. Jadi satu ini sama dengan year, dua itu sama dengan year rank. Kalau tiga grup, empat artis dan seterusnya gitu. Jadi ini bisa membuat query kita lebih singkat. Tapi efek sampingnya adalah kita bingung kadang satu itu apa, dua itu apa. Apalagi kalau kita pakai banyak banget kolom, misalkan tiga ascending, 4 descending dan seterusnya. Kalau kita pakai banyak kolom ini nanti orang lain yang baca query-nya itu agak bingung untuk maintain-nya atau untuk ngupdate-nya karena dia harus meneliti dulu ini satu tuh apa, dua itu apa gitu. Jadi kalau dari pengalaman aku pribadi itu lebih bagus pakai nama kolom kayak gitu karena lebih jelas kita tahu apa yang kita urutkan berdasarkan apa gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, cool. Nah, sip. Mungkin itu untuk kita belajar bareng SQL ya. Yang untuk introduction itu kira-kira seperti ini. Nanti teman-teman bisa explore lebih jauh lagi ke level-level berikutnya atau ke operator berikutnya gitu. Misal tadi group by, terus ada misalnya apa namanya aggregation, ada sum, ada count, ada average gitu-gitu. Terus ada juga misalnya kayak apa namanya window partitioning kayak gitu-gitu. Nanti teman-teman bisa coba explore gitu. Kebetulan di mode.com itu mereka udah provide course-nya gitu. Jadi kita bisa belajar SQL di situ langsung dan langsung bisa praktek gitu. Simple banget pokoknya.
gitu. Nah, terus kita coba balik sini, nah kita udah nih belajar bareng SQL gitu. Nah, habis itu kita coba nextnya apa nih? Nah, ternyata kita nih langsung masuk ke sesi visualisasi gitu. Jadi visualisasi di sini aku pakai Superset gitu. Superset ini adalah open source BI tools ya atau visualisasi yang mana itu dikembangkan oleh atau di-maintain oleh Apache kayak gitu. Dan ini juga bisa kita pakai secara gratis dan bisa kita develop juga karena kita apa namanya ini open source gitu. Bisa di-download, bisa di setup dengan mudah juga gitu. Dan ini kita coba lihat bareng-bareng ya dashboardnya. Nah ini aku juga sempat bikin dashboardnya. Jadi dashboardnya itu uh, aku coba bikin pakai data e-commerce. Jadi datanya itu berdasarkan dari Olis gitu. Olis itu adalah company Brazil, dia itu company e-commerce gitu ya. Dan itu kita pakai data-datanya dari 2016 sampai 2018 rentangnya. Dan teman-teman bisa lihat di Kaggle. Jadi datanya ini aku pakai dari Kaggle, terus aku import ke sini gitu. Ya udah langsung di query gitu. Dan hasilnya kira-kira kayak gini dari hasil yang kita bisa lakukan dengan SQL gitu. Jadi dengan kekuatan SQL ini kita bisa bikin hal kayak gini gitu. Yang mana ini sering banget dipakai untuk ngasih insight ke apa namanya ke orang non bisnis misalnya. Sorry, bukan non bisnis, non IT gitu misalnya. Orang-orang bisnis, orang-orang marketing. Nah, mereka pengen tahu keadaan company kita tuh kayak gimana sih gitu. Misal kita tahu nih, revenue kita 15 juta dolar kayak gitu. Oke, jadi kita bisa tahu tuh sampai saat ini tuh revenue kita berapa. Terus aku coba bikin juga orang-orang ternyata banyak pakai kredit card gitu. Selama mereka berbelanja di Olis, itu mereka prefer banget pakai kredit card dibanding yang lain gitu. Jadi mungkin kita bisa bisa coba nih ajak orang-orang untuk pakai kredit card lebih banyak lagi, atau mungkin orang-orang bisa coba kita arahkan untuk pakai apa namanya jenis payment yang lain kayak gitu. Itu tergantung nanti gimana decisionnya di company gitu. Tapi kira-kira kita bisa ngasih nih insight-insight yang dari data yang kita punya gitu. Makanya di sini SQL itu powerful banget menurutku, dan juga relatif mudah karena apa namanya operatornya pakai bahasa Inggris, deklaratif juga gitu. Dan kita bisa bisa melakukan banyak hal gitu dengan SQL. Terus kita juga bisa tahu nih, ternyata orang-orang distribusi orang-orang yang berbelanja di Olis itu banyakan dari Sao Paulo gitu. Jadi Sao Paulo ini daerah di Brasil gitu ya. Masuk juga Rio de Janeiro gitu. Jadi kita bisa lihat juga nanti kita bisa tahu uh, apa namanya tempat-tempat mana yang jarang gitu. Nanti mungkin kita bisa investigasi lebih dalam gitu. Oh, kenapa sih kota ini tuh kok jarang yang ada yang belanja? Apakah mereka nggak tahu Olis? Apakah produk mereka terlalu jauh sampai ke sana gitu? Seller-seller yang nggak ada di Olis gitu. Dan lain halnya gitu. Nah, kita juga bisa tahu nih total order kita sampai saat ini itu ada berapa sih? Ada hampir 100.000 order gitu dari tahun 2016 sampai 2018 gitu. Jadi ya kita bisa tahu, oh ini kita bisa ngukur mungkin, oh kita udah kira-kira udah lumayan banyak belum ya ordernya kayak gitu. Terus kira-kira apa ya yang kita bisa lakuin untuk meningkatkan orang supaya mau belanja di Olis gitu. Nah, kita kalau misalkan di breakdown per bulan itu kira-kira kita misalkan apa namanya kita lihat misalkan 2016 bulan 2016 tahun 2016 bulan 10 ada 320 order. Terus misalkan di 2017 tahun 2017 bulan apa namanya November, oh ternyata ada 7.000 order kayak gitu. Jadi kita bisa breakdown juga, kita lihat per hari misal apakah grafik ini misal kalau meningkat, oh berarti bagus kan, berarti tiap tahun atau tiap bulan orang itu makin tahu Olis gitu. Dan juga orang ya sampai order gitu, berarti hal yang bagus. Cuman kalau ketika ada penurunan yang signifikan mungkin itu kita bisa investigasi lagi. Kira-kira kenapa sih kok ada penurunan, penyebabnya apa gitu. Terus apa yang kita bisa lakuin nih untuk meningkatkan lagi gitu. Terus misal kita lihat produknya sih apa aja yang dijual, yang terjual selama quarter gitu, per quarter. Jadi misal ini quarter apa namanya di bulan 10 itu cuman jual furnitur, misalnya di ini di 2018 quarter pertama itu dia aksesoris, ada aksesoris dijual 2000 apa namanya 2000 order gitu atau 2000 barang lah unit. Di situ juga ada furnitur 1600, terus ada health beauty 1900 gitu. Ini juga bisa kita pakai untuk
ngukur gitu ya. Misal per quarter ini produk yang dibeli orang itu makin beragam nggak sih? Atau produknya itu aja gitu. Gitu. Terus kira-kira produk mana yang paling difavoritin orang kayak gitu. Jadi kita bisa uh, ngarahin ke situ mungkin orang-orang jadi tahu nih, oh apa namanya, mereka itu seringnya belanja apa kayak gitu. Gitu. Dan juga kita bisa tahu juga sebenarnya per quarter ini produk yang kategorinya sama itu pembeliannya meningkat nggak sih, atau stagnan, atau bahkan udah mulai nggak diminatin gitu. Gitu. Kira-kira seperti itu sih teman-teman untuk dashboard yang apa namanya kita bisa tampilin ya. Yang kita bisa buat ini dengan SQL tadi gitu. Jadi yang kita pelajari tadi itu kita bisa pakai untuk buat visualisasi seperti ini gitu. Begitu. Kita coba balik lagi. Uh, nah, sebenarnya ini nih yang menarik nih. Kita ternyata kita bisa ngambil sertifikasi SQL secara gratis gitu. Lewat mana? Lewat HackerRank gitu. Jadi teman-teman bisa cek di hackerrank.com/skillsverification di sini. Nanti bisa apa namanya, coba ngambil di situ, sekalian juga nguji skillnya. Bisa juga mungkin di show off ke apa namanya platform-platform macam LinkedIn, Caliber gitu-gitu, Glints dan sebagainya. Yang mana mungkin apa namanya harapannya bisa nambah value-nya teman-teman gitu. Nanti jadi kelihatan nih, oh ternyata udah ngambil ini udah proven gitu. Karena HackerRank ini kalau menurutku pribadi ya platform yang terkenal banget gitu di kalangan engineers gitu atau IT, dan juga sering dipakai buat tes-tes interview juga ada, bisa teman-teman belajar di situ. Begitu kira-kira. Nah, ini salah satu hal lain yang menarik lainnya itu adalah kita apa namanya kita coba provide beberapa learning resource yang teman-teman bisa coba ikuti gitu ya, atau coba ambil. Ada data with Denny, ada intro SQL, ada intro SQL Kaggle, ada by mode tadi yang barusan, ada yang relational dataset. Jadi teman-teman bisa pakai dataset secara online dan bisa dikonekin ke aplikasi di lokal kita kayak gitu. Jadi langsung teman-teman bisa coba explore, bisa coba main-main di situ. Terus ada juga intro SQL dari SQL Bolt kayak gitu. Nah, resource lainnya itu ada di mind map yang tadi aku share gitu. Dan nanti coba aku share juga mind mapnya dan juga slides-nya dan yang lainnya ke GitHub-nya DEI gitu. Nanti teman-teman bisa cek ke situ. Oke, sekian teman-teman. Thank you banget udah apa namanya participating, take attention juga, udah ngeluangin waktunya di sela-sela weekend ini. Dan semoga ya apa ilmunya bisa bermanfaat, atau mungkin if you have any questions, don't hesitate to ask by chat atau apapun, silahkan monggo gitu. Oke, terima kasih Mas Ogza atas materinya, Introduction to Data Engineering by SQL. Oke, Yes. sekarang kita mulai aja ya sesi Q&A-nya. Ini saya udah lihat nih ada beberapa pertanyaan yang Yes, masuk. yes. Yang pertama dari Faisal Rifki, mau nanya, tadi ada query I like yang menggunakan underscore. Kalau memang ingin mencari data yang seringnya mengandung underscore, itu gimana? Kalau misalkan pakai data yang mengandung underscore gitu ya. Nah, kalau misalkan pakai data yang underscore, itu biasanya si underscore-nya itu harus di apa namanya, kalau biasanya aku kepikirannya pakai regex gitu. Jadi ada operator regex gitu. Nanti di situ kita bisa masukin apa namanya operator si back underscore-nya. Tapi biasanya juga harusnya bisa di escape. Jadi pakai backspace underscore. Jadi dia tuh nge-escape dan menginterpretasikan underscore itu sebagai underscore, bukan sebagai karakter apapun gitu. Biasanya ini juga berlaku di regex kayak gitu. Jadi bisa di escape pakai ini. Nanti hasil yang dikeluarkan harusnya dia mengandung underscore di situ, begitu. Oke, thank you Mas Ogza. Mas Faisal, apakah sudah menjawab? Mungkin bisa dicontohkan? Oke, coba ya. Tadi kita coba copy Padrik tadi ya. Jadi misal
sebenarnya nggak ada data yang underscore sepertinya, tapi kita coba select from tutorial where artist I like, misalkan tadi kan Drake ini ya, coba. Tapi harusnya tidak ada hasil karena di contoh data kita nggak ada yang underscore kebetulan gitu. Jadi apa namanya, hasilnya nol atau returnnya nol kayak gitu. Kebetulan nggak ada. Tapi harusnya sih seperti ini kurang lebih gitu. Begitu. Karena ini termasuk operator regex juga, dan apa namanya, biasanya dipakai untuk mengescape sebuah value gitu. Kayak gitu, atau pakai operator regex itu, cuman aku agak lupa juga kalau di Postgre itu operatornya apa, tapi biasanya pakai itu aku untuk apa namanya, kita mau ngambil kalau ada karakter tertentu, misal tadi kayak persen, misal tadi apa tanda seru dan sebagainya gitu. Oke, dari Mas Faisal, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih. Oke, jelas, mantap. Oke, siap Mas Thank you, Faisal. thank you, thank you, thank Yang you. lain coba, apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait materinya Mas Okza yang tadi? Silakan. Mumpung masih ada waktunya nih. Oke. Selain Mas Faisal, coba ada lagi nggak yang mau tanya lagi? Oke deh, kalau gitu sambil nunggu yang nanya ya, mungkin saya pengen ngasih sedikit kabar aja terkait feedback form yang nanti akan dibagikan kepada teman-teman peserta setelah acara. Saya taruh di chat room aja ya untuk yang feedback formnya ini. Nanti nih buat teman-teman yang udah ngisi feedback formnya, ini akan ada kesempatan untuk mendapatkan lisensi JetBrains gratis selama 1 tahun gitu ya. Jadi ini isi aja dulu feedback formnya buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa dapat ya hadiahnya juga gitu. Oke. Saya taruh di sini ya untuk yang feedback formnya. Oke. Masih ada teman-teman yang mau nanya nggak? Iya, kalau ada yang mau nanya silakan banget gitu. Boleh banget tuh. Masih bisa, masih ada waktu juga kalau ada yang masih mau dikepoin gitu kan. Nah, iya, mumpung ada Mas Okzanya di sini atau mungkin pertanyaannya kalau misalnya nggak yang teknis-teknis banget, ini kan introduction banget ya Mas to SQL gitu loh. Mungkin di Betul. sini ada teman-teman yang kayak masih nggak ngerti atau masih kayak meraba-raba SQL tuh dipakainya buat apa aja sih gitu. Kalau misalnya di dalam karir atau apa segala macam, kepakainya buat apa? Oh ya ini nih, Mas Faisal agak OOT nanya lagi nih Mas Faisal. Kalau database administrator sama data engineering data engineer apakah sama? Kalau tidak sama, kira-kira ada rekomendasi nggak untuk belajar tentang database administrator? Gimana tuh, Mas Okza? Oke. Aku coba jawab dari perspektifku ya. Jadi kalau yang aku tahu, database administrator itu sebenarnya part of data engineer sebenarnya. Kayak itu bisa dibilang salah satu hal yang dilakuin juga gitu. Jadi data engineer itu bisa dibilang luas lah. Salah satunya ya kita juga ngurus database administrator gitu. Nah, kalau rekomendasi belajar sih sebenarnya gini ya. Kalau aku pendekatannya biasanya tergantung apa namanya, database yang digunakan di sana. Misal kita pakai MySQL atau pakai Postgre, itu kita belajar tentang gimana database itu bekerja gitu, dan juga gimana kita bisa nge-tweak apa namanya, database itu gitu. Misalkan nge-tweak performance-nya, misalkan kita pakai index dan sebagainya, pakai partition. Terus kita juga bisa tahu apa namanya, kalau misalkan ada error itu kita troubleshoot-nya kayak apa gitu. Kalau aku biasanya pendekatannya tergantung dari pertama tergantung dari kita kerja di mana itu, dan teknologi apa yang dipakai di sana gitu. Baru kita coba take a look ke dokumentasi langsung ke apa namanya, teknologi database-nya. Biasanya kayak gitu sih kalau aku. Oh, so it depends ya. Take a look dulu datanya seperti apa, baru bisa dipelajari. Tapi kalau untuk rekomendasi software atau mau mulainya dari mana sih kalau pengen belajar tentang database administrator, Mas Okza? Oke. Oke. Jujur sebenarnya kalau untuk yang spesifik banget ya database administrator itu aku belum pernah ke situ ya. Ibaratnya kayak belum pernah yang role yang database administrator banget.
Cuman kalau dulu selama apa namanya kayak misalkan troubleshoot tentang MySQL, karena aku dulu banyak main di MySQL, dan itu mulai dari mana ini sebenarnya waktu itu case by case waktu itu sebenarnya. Jadi nggak belajar yang learning path gitu kayak dari A sampai Z. Nggak, tapi kita langsung case by case. Misalkan nemu error X, langsung kita googling, langsung kita belajar dari situ juga gitu, belajar dari orang lain yang udah nge-solve gitu misalnya. Jadi kita belajarnya case by case, ketika nemu error, ketika nemu misalkan banyak orang yang pakai database sehingga databasenya down dan sebagainya, itu kita belajarnya dari situ biasanya gitu. Jadi nggak yang kayak ada learning path-nya sendiri biasanya aku kayak gitu. Oh, nggak secara spesifik gitu ya, harus mulai dari sini, but ya learning process ya, lama-lama Yes, kalau yang kayak gitu, never yes, ending learning process. betul Oke. banget. Alright, ada pertanyaan lagi nih dari Agisti Anugrah. Mas sedikit OT juga, SQL yang bisa di-scaling apa ya? Oh, oke. SQL yang bisa di scaling apa ya? Berarti yang di scaling ini adalah database-nya. Jadi SQL ini kan hanya bahasanya, tapi dia bahasanya ini akan menjalankan apa namanya, si database-nya ini yang akan jalanin di bahasanya gitu. Engine-nya atau mesinnya yang kita bisa scale itu database-nya. Caranya apa? Ada dua, ada yang horizontal sama vertikal. Kalau yang vertikal itu kita naikin speknya, misal CPU-nya kita naikin, memorinya naikin, storage-nya naikin. Nah, itu scale secara vertikal. Kalau horizontal kita containerisasi itu dengan Docker misal. Kita pakai Docker buat kontainerin, habis itu kita masukin ke Kube cluster kayak gitu, nanti dia bisa langsung auto scale kayak gitu. Sebenarnya yang kita scale itu adalah database-nya. Gitu. Oh, jadi bukan SQL-nya sendiri ya, tapi database-nya yang di-scale up. Betul, betul. Oke, sip sip. Ada jawaban juga nih dari Mas Welly ya untuk Mas Faisal. Katanya kalau fokus di big data infra, sepertinya perlu belajar networking dan distributed system. Mas Welly mungkin mau nambahin sedikit? Boleh, Mau boleh open Mas mic? Welly yang udah Silakan loh. berpengalaman. Udah suhu. Ini sebenarnya event kalian nih. Buat. Jadi database administrator ya. Nah, kalau fokusnya adalah di big data, seperti yang aku bilang di situ kan harus taunya ya networking kan. Dan memang lebih ke database engine-nya, dia interaksinya mungkin ke network-nya, ke disk-nya, ke I/O, Yes. terus memorinya, ya kan itu kan banyak konfigurasi kan. Kalau misalnya admin kan biasanya orang mikirnya langsung, oh infra gitu kan. Biasanya di enterprise kan gitu. Tapi kalau sekarang di cloud ya sama aja sebenarnya, tapi mungkin lebih mudah ya. Dan karena ada layer of virtualization jadi lebih gampang, tapi ya memang harus ada dioptimalisasi lah di bagian itunya. Ya konsep big data ya harus distributed system, mau nggak mau kan. Dan database-nya juga modelnya agak sedikit berbeda tergantung yang tadi dibilang si Okti ya apa yang dipakai juga gitu. Nah mungkin Mas Faisal bisa share maksudnya mau ke arah mana, apakah ke database untuk transaction atau ke analytical gitu. Kalau big data kan fokusnya kan ke analitik dia sebenarnya. Jadi write once, read many gitu. Kalau Yes. transaction kan ya dihujani sama request kecil-kecil, tapi dia harus jaga konsisten gitu. Jadi agak sedikit berbeda perlakuannya sebenarnya sih. Ya, dari aku mungkin itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Welly atas penjelasannya. Oke. Sama-sama. Thank you Bang Willy. Oke, ada lagi muncul. Mas Okza mau nanya, formnya bisa dari satu table aja atau bisa dari beberapa table? Nah, gimana tuh? Main teknis. Oke, kalau from ini umumnya satu table, tapi ketika kita multiple table itu dia jatuhnya cross join. Kalau yang aku tahu, jadi dia sebenarnya bisa possible, tapi dia jadinya cross join gitu, yang menurutku jarang banget dilakuin orang, karena apa biasanya orang itu untuk ngehubungin table pakai join, left join, right join, inner join, outer join kayak gitu, dan itu tidak didefinisikan dari from, tapi ada lagi operator namanya left, apa ada join, misalkan select misalkan from apa namanya table A gitu ya, misal contoh, habis itu salah, habis itu join atau left join table B. Nah biasanya kayak gini, jadi dia udah nggak masuk di from-nya, tetap from-nya satu table tapi dia join ke table lain gitu dengan operator left join gitu.
Ya, oke. Thank you Mas Ogza. Dari Mbak Laksmita, sudah menjawab atau belum? Oke, dan oke, saya anggap udah ya kalau gitu. Semoga menjawab Sudah ya. Mbak? Oh ya, terima kasih Mbak Betul. Laksmita. Masih ada pertanyaan lagi nggak Oke. nih? Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, I see none. Bener nih ya, nggak ada lagi ya. Oke, kalau nggak ada lagi, ada satu lagi nih saya yang mau disampaikan yang tadi kan setelah, oh masih ada nih yang mau nanya. Sedikit lagi. Oh, Oh, Mas Weli. Oh, gimana nih Mas? Boleh dijelasin juga nggak nih? Jadi kan dia tanya tadi kan dia udah ada tuh slide presentasinya yang tentang engine pemroses SQL gitu ya. Karena kan SQL itu bahasa yang kita pakai untuk itu nih interaksi dengan data storage atau processing engine lah ya. Karena query engine itu kan bisa dianggap sebagai processing engine. Ya kan sesuai dengan bagian mana dari DDL, DML sama yang lain itu tadi. Nah, superset itu kan dia lebih ke visualization, tapi dia bisa interaksi dengan query engine. Misalnya kayak tadi bisa connect ke Presto, ke Spark, kemana ya gitu ya, atau mungkin ke Dremio dan yang lain-lain. Holistic ini BI tools pernah aku pakai juga itu di Kata. Spark SQL itu juga dia processing engine yang terdistributed ya kan, dan dia itu modelnya ada sebagian in memory juga. SQLite ya itu kan terbatas dengan load yang kecil. MySQL ya biasa KSQL DB untuk streaming processing. Jadi nggak hanya untuk batch processing aja SQL ya kan, karena memang SQL ini keunggulannya ya gampang dimengerti oleh banyak orang gitu loh. Dan yang sekarang juga existing business user itu malah lebih jago SQL-nya daripada gua ya kan. ya. Inner join-nya sadis aja. Nggak ngerti juga gitu. Maksudnya sama mereka itu Excel, SQL udah dan semua masalah kan. Nah, makanya dari industri memfasilitasi itu gitu. Karena even pun NoSQL sekarang nggak bakalan laku kalau nggak ada SQL-nya. Makanya kalau kalian lihat NoSQL Engine itu pasti ada support SQL-nya. Kalau nggak kelak, nggak akan ada yang mau. Ya kan? Itulah dia. Memang kan orang kan ya ada apa yang dia tahu ya dia coba bisa, kalau pakai itu aja bisa ya ajar terus gitu kan. Ya kita ngeliatin itunya aja. Ya kan? Dan untuk setiap yang kulihat ya big data engineering itu ya paling SQL, Python udah bisa kita komunikasi dengan engine-nya gitu. Tiba-tiba kita coding apa Python gitu udah makin cepat aja karena engine di belakangnya udah beda gitu kan. Tapi cara kita interaksinya ya tetap interfacing-nya untuk data engineer, data scientist ya tetap itu aja. Even pun ada visual tools ya sama aja sebenarnya. Ya kan, Postgre juga gitu. Nah ini Postgre ini lebih menarik nih. Banyak kali apa namanya bisa dibikin jadi apa aja kayaknya Postgre ini ya kan. Mau SQL, mau JSON storage, mau time series, ada time scale lah segala macam pun banyak. Jadi makanya aku dari yang inisiatif dari Okza sama Bima ya kan. Ini aku memang setuju karena SQL-nya itu di luar di bawah gitu. Apalagi bisa dimantapkan ya. Mostly dengan itu aja sih mungkin udah banyak yang bisa dikerjain ya oke ya. Ya, Jadi setuju. kayak entry-nya lebih enak gitu dan lebih confidence nanti even dengan SQL aja pun ya banyak pekerjaan yang terbuka gitu. Di bank itu semua SQL semua itu. Ya, kan ada jabatan SQL developer untuk bikin reporting itu udah yang nggak nggak murah juga gajinya kan gua tanda tangan dulu. Jadi dari vendor di outsource ke misalnya ke Danamon gitu kan, ya lumayan juga gajinya. Lumayan Ya banget. jadi iya nggak semua harus dipaksain programming gitu, makanya kita harus tahu banyak karakteristik dari API yang kita pakai, which is di sini ya SQL karena lihat aja di mana-mana ada SQL. Kalau nggak ada SQL lah dia yang ketendang kan gitu. Tapi ya mostly kan interaction-nya kan ya kalau data ya
minimal ya data frame, data set ya kan. Tapi itu tetap aja di atasnya SQL ya ditranslate jadi data frame juga kan. Betul. Baru dipecah ya kan, di-compile, baru di-deploy distributedly gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Nggak tergantung di mana kita mau make gitu kan, itu ada level of abstraction, nggak makin lama makin detail gitu. Ada juga yang ngurusin engine kan, distribute system. Tapi kalau misalnya pemakai, user untuk bisnis analis, bisnis intelijen atau even data engineering pun ya pasti interaksinya dengan itu gitu. Nggak jauh-jauh dari situ gitu sih. Sampai nanti mungkin kalau misalnya kalian mau lebih mendalami ke dalam ya just in time lah kayak si Okja tadi bilang ya di googling gitu, nggak semua orang tahu semua kan gitu. Tapi Betul. paling nggak besarnya tahu ya kan, kalau kita nggak tahu ngomong sama misalnya sama anjing sendiri juga kan nggak tahu kita kalau sakit dia kenapa kan gitu aja intinya sih. Bener Iya. juga. Iya Agis ya learning by doing, tapi fundamentalnya dikuatin, makanya ini Yes. aku rasa bagus yang tadi jelasin sama si Okja gitu. Karena basicnya kan ini, regardless nanti mau zaman berapa juga ya kemungkinan SQL nggak mati sih, nggak gampang gitu. Kayak COBOL gitu, nggak gampang bunuhnya gitu. Ya segitu sih dari aku. Ya. Thank you Mas Weli, nggak ada matinya nih ya SQL nih. Thank you, Oke, Iya, nggak ada mati. nggak ada matinya. Oke deh kalau gitu, buat teman-teman ya learning by doing, exactly. Oke, karena ini waktunya juga udah mau selesai, apakah dari teman-teman masih ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada ini ada satu pengumuman lagi sedikit ya. Kalau tadi kan saya ngomongin soal feedback. Nah, yang ini buat teman-teman yang pengen lebih dalam belajar juga nih soal data engineering segala macamnya, itu bisa masuk ke grup Telegram yang linknya akan saya taruh juga di sini. Nah, ini data engineering, data engineering Indonesia. Telegramnya bisa masuk ke sini. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nanya-nanya nih soal data engineering, terus kayak pengen konsultasi, ada case atau segala macam, bisa ya masuk saya di sini. Bisa banget, ada Bisa banyak banget. yang udah profesional juga kan, salah satunya yang Bang Willy ini juga di situ, atau yang lain juga banyak yang bisa coba-coba jawab lah nanti kalau ada case dari teman-teman. Oke, selain buat case juga bisa buat networking juga kali ya Mas ya, Betul lumayan banget. cawe-cawe ya kan. Setuju. Oke, boleh diklik linknya, tinggal join aja di Telegramnya ya teman-teman. Oke, so next we are going to have a session yang langsung dipandu oleh Mas Willy. Ada closing statement ya dari Mas Willy Tambunan. Silakan Mas Willy. Oke teman-teman, makasih buat Dila sama Okza sama Bima ya yang udah prepare ini semuanya, thank you banget. Karena aku pengen apa ya, yang lebih mudah lah maju ke depan gitu, maksudnya biar ada regenerasi juga, makanya aku imbau sama yang lain-lain juga kalau misalnya mau belajar atau speak di sini juga nggak masalah, even Yes. itu mungkin masih sama-sama belajar, I don't care gitu kan, karena komunitas itu berkembang kalau banyak yang jawab gitu. Yes, Bukan betul. banyak yang bertanya gitu. Jadi kalau misalnya mau mau belajar untuk menjawab ya nggak apa-apa gabung ke kita gitu. Karena at some point ya kita harus matriksnya sebagai community itu kan ya engagement kan. Engagement dan lebih banyak apa namanya, yang nyambut jawaban gitu ya, yang nyambut pertanyaan supaya bisa dijawab gitu. Jadi kita bisa collaborate dan nggak usah takut, maksudnya kalau ada pertanyaan apapun ya nggak ada pertanyaan bodoh kan ya kan, jadi nggak masalah, tanya aja gitu. Ya mungkin adalah 1-2 orang yang pas lagi emosi ditanya hal yang sama ya males gitu ya, nggak apa-apa, biarin aja Iya. ya. Nggak ada toh juga si Okja sama Bima yang maintain ya kan, kalau misalnya ada yang kayak gitu juga ya kita maklumi lah. Mungkin dia udah terlalu dewa gitu. Ini enggak, kadang kan orang yang udah expert itu kan lupa kan kadang-kadang kalau dia pernah nggak tahu juga gitu. Itu Jadi dia. iya itu yang mungkin kita harus lebih membumi lah ya. Dan biasanya orang yang baru belajar tiba-tiba jawab ya itu lebih jelas sebenarnya yang dijelasinnya daripada, makanya aku kalau misalnya balas aku baca ulang ya sebelum ku enter gitu, nih terlalu ketinggian bahasanya tuh gimana gitu. Ya kan, jadi itulah kira-kira. Nah sekarang
Aku mau sharing tentang event besar ya. Ini sebenarnya ada apa ya? Ini namanya Korika. Tadi yang dijelasin sama Dila sebenarnya udah jelas ya. Ini adalah kolaborasi antara tiga empat komponen ya. Ada pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas untuk akselerasi kan judulnya sini. Iya, percepatan inovasi dalam bidang artificial intelligence. Nah, kita ada di sisi komunitas ya. Jadi gimana caranya dari komunitas kita bisa kontribut ke sini karena ujung-ujungnya mereka pasti butuh infrastruktur data, ya kan? Jadi karena kita mostly di data engineering, judulnya juga engineering gitu kan, dan data ya memang itu apa ya, bensinnya dari AI mau gimana gitu. Ya kan, jadi kita kan tadi udah tahu even data-data yang apa ya, unstructured juga ujung-ujungnya perlu dibikin structure, ya nggak Jack? Betul banget. Iya kan? Mau ujung-ujungnya auto ML tabel juga. Iya, Iya kan? Tabel baru istilahnya kalau image juga jadi tensor gitu kayak tetap aja sama-sama. betul Jadi betul. ya nggak bisa diproses gitu aja structure. Soalnya komputer juga taunya binary 1-0. Jadi itulah dia nanti kita bisa bantu di dalam bidang data pipeline dan yang lain-lain. Nah, teman-teman bisa baca mengenai ini di websitenya dan ada ini juga. Jadi ada banyak sih websitenya ini. Nah, di sini kalian bisa baca mengenai landasan dari gerakan ini atau inisiatif ini, ya kan? Ini dasarnya adalah strategi nasional kecerdasan artifisial, ya kan? Ini adalah dokumen yang udah dibuat. Aku terlibat di bab 5 nih. Jadi kira-kira nanti di sini aku mungkin sarankan teman-teman download baca ya, dan isinya bagus sih ya. Ya tinggal caranya kita kontribut gimana cara mewujudkannya gitu ya. Karena ini bukan pekerjaan satu orang ini, ya kan. Makanya ada kolaborasi 4 itu quadruple helix ya. Namanya kayak apa namanya? Kayak serem banget cuma ya nggak apa-apa lah. Ya, jadi ini ada summit ya. Ini tanggal 10 ya, tanggal 10 teman-teman bisa register dan yang paling penting sebenarnya bukan register aja ya kan, ini adalah dari panjang lah ya kan. Nah, bukan hanya register aja tapi juga submit kalau misalnya teman-teman ada ide inovasi gitu ya dalam bidang berhubungan dengan data engineering, karena kita diminta eh, kita ya kalian juga itu maksudnya ini bukan buat kami buat kalian ya kan. Jadi istilahnya kalau misalnya ada ya research startup engineer, nah ini kita berarti kan di sini kan ya kan. Civil servant citizen yang punya portofolio ya atau prototype atau produk, research, inovasi yang terkait dengan ini, ya bisa submit ya. Ini ada apa namanya, nanti ada linknya. Kalian bisa klik ini dan ada apa namanya, ada deadline dan yang lain-lain lah. Deadline ini kapan? 1 November. Bah, pada besok ya. Anyway, you still have a time 24 hours, so be fast. Nah, jadi ini nanti dijelasin di sini nanti kita share lah apa yang penting. Tapi ide untuk ini gitu ya. Kalau misalnya kalian nanti baca yang ini ya, di sini udah ada sebenarnya ide banyak gitu kan. Jadi kayak tinggal gimana mewujudkannya, dan aku sarankan ya kita lihat dari project-project open source di GitHub itu udah banyak. Cuma kita gimana caranya itu adopsi supaya sesuai dengan budaya kita dan potensi nasional ya. Jadi ya udah banyak kan open source kan. Maksudnya kenapa kita nggak bikin open source internal di Indonesia? Cuma istilahnya kontributnya mungkin dari startup, dari komunitas, dari mana bisa aja kan. Ada yang kontribut dataset, ada yang itu ya, kita juga butuh data untuk diolah kan, kalau enggak ya apa juga. Dan data engineer ya punya 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 produk yang mau dibuat gitu. Jadi ya memang kolaborasinya bagus sih. Dan ya sekalian kontribut lah ya kan, sambil belajar sambil kontribut gitu. Nggak ada orang yang nggak bisa kontribut sih.
Sekecil apapun itu pasti bisa. Ya, jadi semangat datang ke event-event yang berikutnya nanti teman-teman juga yang mau helping kita untuk building the community, silahkan colek-colek kita, feel free to ask any question in the Telegram group ya. Nggak masalah, kita kan saling belajar. Aku juga belajar terus sih, Ogja juga sama si Bima. Dila kayaknya nggak perlu lagi, dia senyum-senyum aja. Jadi jadi kira-kira dari aku sih itu aja ya. Ya, have a nice weekend. Terima kasih Mas Weli, sedih banget kayaknya Iya, nggak belajar banget gue ya. Oke, thank you. thank you Mas Weli. Jadi ya teman-teman, ini untuk yang acara Korika ini, Artificial Intelligence Summit ini, jangan lupa untuk ikutan juga ya. Dan jangan lupa tadi feedback form dan join juga ke grup Telegram gitu ya. Oke, karena waktunya juga udah mau habis banget nih, saya pamit dulu. Terima kasih kepada Mas Weli atas kesempatannya juga nih saya untuk hosting di event yang ini. Terus kemudian kepada Mas Ogza atas materinya yang keren banget. Dan juga tentunya kepada teman-teman Data Engineering Indonesia yang sudah melaksanakan event ini. Nah, buat teman-teman juga, thank you for joining in. Sampai jumpa di event selanjutnya ya. Mudah-mudahan event yang ini bermanfaat. Oke, have a good weekend Thank you guys. Dila, thank you Thank semuanya, thank you you. Ogza. See you next time. Have a See you nice next Yo, weekend. time. bye-bye. Have a nice Bye. weekend. Thank you.